Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi hudatil mujahidin, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dengan masih tertanamnya iman Islam kita, serta diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa hadir di rumahnya ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita berharap dari Allah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insya Allah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang fikih sholat ini yang kita bahas dari semua mazhab, khususnya mazhab yang 4, yaitu dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kita berikan tema pada pembahasan kita pagi ini, temanya yaitu hukum meninggalkan sholat. Jadi tema bahasan kita sekali lagi tentang hukum meninggalkan sholat. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita membahas ke sini, ada poin-poin yang nantinya akan kita bahas. Pertama, berkaitan dengan masalah kedudukan sholat di dalam Islam atau urgensi sholat dalam kehidupan seorang muslim. Kemudian yang kedua pembahasannya adalah mengapa terjadi perbedaan atau ikhtilaf antara menetapkan hukum bagi orang-orang yang meninggalkan sholat itu sendiri. Dan poin yang ketiga yaitu berkaitan dengan apa perbedaan antara orang-orang kafir yang dimaksudkan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan lagi dengan orang yang meninggalkan sholat itu sendiri. Nah, Bapak sekalian, mengenai syarat orang yang dikenakan kewajiban sholat di dalam Islam, di dalam pandangan para ulama-ulama mazhab ini tidak menjadi masalah. Misalnya salah satu syarat-syaratnya itu antara lain seperti orang tersebut harus muslim, orang tersebut adalah akil yang berakal sehat, dan orang tersebut adalah harus sudah dewasa. 3 persyaratan ini tidak ada perdebatan di kalangan para ulama. Artinya semua ulama itu sepakat bahwa sholat itu diwajibkan kepada orang muslim yang berakal sehat dan dewasa. Nah, kemudian nanti yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama itu sendiri yaitu apa yang menjadi hukum orang muslim, orang dewasa dan orang yang berakal sehat itu meninggalkan sholat. Nah, ini yang harus kita pahami seperti itu. Nah, Bapak sekalian, kalau kita merujuk lebih dulu dari sisi urgensi atau kedudukan sholat di dalam Islam ini, sebagaimana Bapak barangkali sering mendapatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya yang pertama kaitannya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat ini, yaitu diawali dengan apa, Pak?
dipanggilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada Allah di saat melakukan Mi'raj. Nah, jadi bisa kita pahami itu Pak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Mi'raj, naik ke langit itu, menerima perintah sholat yang awalnya 50 kemudian menjadi 5 waktu itu mempunyai kedudukan tersendiri tentang ibadah sholat ini dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah jadi ini kalau kita melihat dari sisi urgensinya, ini sangat urgent tentunya sholat ini. Yang kedua, hadis yang menerangkan tentang awal pertama kali dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu salatnya. Ya, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu as-shalah. Fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Awal pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu nanti di hari kiamat adalah salatnya. Barang siapa yang sholatnya itu adalah baik, maka akan baiklah seluruh amal perbuatannya ketika diperiksa oleh Allah. Dan barang siapa yang sholatnya rusak, maka akan rusaklah seluruh amal perbuatannya ketika diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita memahami hadis yang kedua ini pun, bahwa hadis ini menerangkan tentang betapa urgennya ya tentang sholat itu sendiri. Dan yang ketiga, bisa kita pahami kembali sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Latun qadonna ural Islam urwatan urwatan, fakullaman taqadat urwatun tashabbasan nas billati taliha, fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah." Rasulullah SAW bersabda, sungguh keislaman itu buhulnya, keterikatannya itu akan terurai. Jadi artinya ikatan kita kepada Islam itu akan berantakan. Sedikit demi sedikit, dari buhul ke buhul, itu akan terurai. Lalu apa yang menjadikan hal itu akan terurai? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa awwaluhunna naqdan al-hukmu. Ketika seorang muslim itu tidak lagi mematuhi tentang hukum-hukum Islam. Jadi ketika seorang muslim tidak lagi mematuhi hukum-hukum Islam, maka keterikatan atau buhul yang ada di dalam keyakinannya dia sebagai seorang pribadi muslim itu akan terurai. Dan yang berikutnya kata Rasulullah SAW, wa akhiruhunna as-shalah. Kalau hukumnya sudah ditinggalkan, sudah ditolak, lalu yang terakhir yaitu mengenai sholat, dan sholatnya pun akan berantakan, artinya tidak dilakukan oleh seseorang muslim itu, maka semuanya akan terurai seluruh buhul-buhul atau keterikatan kita kepada Islam itu sendiri. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita memahami dari hadis-hadis ini betapa urgennya sholat tersebut yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Nah, tentunya banyak lagi dalil-dalil yang lain Bapak dan Ibu sekalian yang menerangkan tentang urgensi sholat itu sendiri, baik di dalam hadis-hadis Nabi maupun juga di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran berkaitan dengan seseorang yang mau mendapatkan ketenangan, kesuksesan hidup, dasarnya dia juga harus sholat. Ketika orang itu akan terhindar dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, maka orang tersebut juga harus sholat. Jadi di sini kita memahami sekali lagi bahwa dalil-dalil tersebut menerangkan tentang urgensi sholat itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam masalah ini, orang yang meninggalkan hukum dari mengerjakan sholat ini, dia akan dikenai sebagai orang kafir. Hadis ini populer lah di telinga Bapak, di telinga Ibu.
Man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah menjadi kafir yang nyata. Nah, pendapat ini dijadikan alasan oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kata Imam Ahmad bin Hambal yang menjadi mazhab Hambali, maka hukumnya adalah kafir. Nah, lalu kalau dia sudah kafir, pertanyaan berikutnya lagi Bapak dan sekalian, apakah orang ini wajib dipenjarakan atau harus dipenjarakan, atau orang tersebut harus dihukum mati, harus dihukum bunuh? Nah, begitu pendapat-pendapat yang terjadi. Seperti yang saya bilang tadi Bapak dan Ibu sekalian, Imam Ahmad bin Hambal menukil hadis ini dengan beberapa alasan. Kalau Bapak lihat kembali di halaman atau di lembar kedua, ya, di lembar keduanya itu saya sampaikan ada 3 hadis, ya. Saya sampaikan ada 3 hadis. Yang awalnya dari halaman 1 Pak, atau lembar pertama itu terjemahannya ada di halaman 2 atau di lembar kedua. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salatin, kufrun ba'da imanin, au zinan ba'da ihsanin, au qatlu nafsin bi ghairi nafs. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidaklah halal darah seorang muslim, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kalau si muslim itu melakukan salah satu dari 3 hal, dari 3 poin ini. Apa? Yang pertama adalah si orang muslim itu menjadi kafir setelah dia beriman. Jadi artinya murtad, Pak. Jadi seorang muslim yang murtad menurut hukum Islam itu harus dihukum mati, halalnya darahnya menjadi halal. Yang kedua adalah auzinan ba'da ihsan. Seseorang yang berzina setelah dia menikah. Nah, setelah dia menjadi seorang muhson atau muhsonah. Jadi kalau dia berzina padahal dia sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah hukum rajam sampai mati. Jadi beda itu Pak ya. Berzina yang statusnya masih perjaka atau masih gadis, kemudian berzina, dia dicambuk 100 kali. Tapi kalau dia sudah pernah nikah kemudian dia berzina, maka dia harus dirajam sampai mati. Nah, itu beda itu Pak. Jadi Bapak jangan menyamakan antara perbuatan zina dengan orang yang masih lajang kemudian berzina, atau orang tersebut sudah menikah kemudian dia berzina. Itu beda bentuk sanksinya. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW lagi, au qatlu nafsin bi ghairi nafs, yaitu mereka yang telah membunuh seseorang, maka orang tersebut harus dikenai lagi pembunuhan. Inilah yang disebut dengan hukum qisas, ya. Nah, jadi dari hadis ini yang pertama ini dipegang oleh pendapat dari golongan Imam Hambali. Maka orang tersebut berarti orang yang meninggalkan sholat itu disebut dengan kafir, dan orang kafir yang sudah seperti itu dihukum mati. Lalu hadis kedua Pak, masih di halaman atau di lembar kedua. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah wa man tarakaha faqad kafar. Suatu ikatan janji antara kami dengan mereka adalah terletak pada sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat An-Nasai. Jadi berdasarkan hadis ini pun kita memahami kembali bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka dia jatuh ke dalam kafir dan dia harus dihukum bunuh. Dan yang ketiga, hadis yang ketiga masih di lembar kedua,
laisa bainal 'abdi wa bainal kufri aw qala asyirki illa tarkus shalah. Tidaklah seorang hamba dan antara kufur, perbedaannya antara kufur dengan syirik, ya, kecuali ia meninggalkan sholat. Nah, jadi dia sudah berani meninggalkan sholat, maka dia jatuh kepada kafir, maka dia jatuh kepada syirik. Nah, Bapak sekalian, apa yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, saya ulangi sekali lagi, menjadi dalil-dalil yang memberikan vonis secara pasti, maka dia adalah kafir. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini, Pak, ini yang menjadi pertanyaan kita. Apakah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu sama dengan orang yang menolak agama, menolak ad-din dalam arti keseluruhan? Itu pertanyaannya, Pak. Saya ulangi sekali lagi. Apakah orang yang meninggalkan sholat itu dengan sengaja sama dengan orang yang menolak hukum-hukum agama? Pertanyaannya di situ. Tentu jawabannya kita jawab tidak. Orang yang meninggalkan sholat itu tidak sama dengan orang yang menolak hukum-hukum agama secara umum. Itu tidak sama. Walaupun memang kata kafir, sekali lagi, kata kafir itu arti letterleknya adalah mengingkari. Itu kafir. Ingkar. Nah sekarang, Pak, kalau orang itu tidak sholat, tentunya dengan sengaja, dengan alasan hanya kesibukan, sibuk katanya, akhirnya dia nggak sholat, ya, cuman karena itu saja. Pertanyaannya, apakah orang yang dikarenakan sibuk kemudian dia tidak sholat dengan sengaja itu sudah dijatuhi hukumannya adalah hukum kafir? Berarti dia sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu pertanyaan yang harus kita konfrontir dengan orang yang menghukumi orang yang meninggalkan sholat itu dengan sengaja adalah kafir. Nah, jadi bagi kita sekali lagi di dalam masalah ini, khususnya apa yang menjadi pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, menyatakan dia belum dinyatakan sebagai kafir. Jadi pendapat tiga imam tidak disebut kafir. Lalu kalau begitu, apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu? Hukumnya kafir yang dimaksud di sini adalah fasik. Nah, jadi Bapak harus paham di sini bahwa hukum kafir tersebut adalah fasik. Nah, kemudian dibantah lagi, Pak. Bukankah teks hadis itu jelas-jelas menyatakan kafir? Teksnya hadis. Bukan dinyatakan hukumnya fasik. Tidak ada di dalam hadis itu dinyatakan fasik. Tidak ada. Tapi di dalam hadis itu dinyatakan kafar. Dia telah kafir. Dia telah ingkar. Nah, disinilah akhirnya para ulama berbeda pendapat. Yang kedua, kalau tadi di dalam masalah tentang adanya hadis Nabi SAW itu sendiri. Yang kedua, kalau begitu kata kafir itu harus difahami sebagai fasik. Nah, lalu di mana prosesnya, Pak, nanti, Pak? Proses kalau dia dibawa ke pengadilan Islam, kalau dia dibawa kepada ke pengadilan Islam, di mana prosesnya? Orang tersebut harus diberi dulu kesempatan untuk bertobat. Mau nggak dia bertobat dari meninggalkan sholat itu sendiri? Dia ditangkap, kemudian dia dihukum apa, Pak? Dihukum pidana, dihukum takzir. Sedikit melebar ya, Pak. Hukum pidana Islam itu 3, Pak. Hukum pidana Islam itu 3. 1, kisos. 2, hudud. Dan yang ketiga adalah ta'zir. Kisos itu apa? Kisos itu adalah hak Allah dan hak manusia untuk menentukan kepada si pelaku
pembunuhan ini. Sekali lagi Pak, walaupun kisos itu arti letterlocknya adalah hukum yang setimpal. Itu arti kisos itu nanti. Nah jadi kalau definisinya bagaimana? Definisi dari hukum kisos itu adalah ketetapan Allah yang ditetapkan kepada manusia dan juga menjadi ketetapan juga manusia untuk ditetapkan hukum itu kepada orang tersebut, kepada si pelaku kejahatan itu. Jadi ada hak Allah, ada hak manusia. Hak Allahnya apa Pak? Hak Allahnya adalah orang tersebut dihukum setimpal. Itu hak Allah Pak. Hak Allah, hak Rasulnya. Nah, ada tetapi Pak. Kalau si korban atau si keluarga korban ini memberikan maaf kepada si pelaku, maka itu menjadi hak manusia untuk boleh memaafkan kepada si pelaku tersebut dengan syarat tentunya membayar dia. Nah, jadi itu yang disebut dengan kisos menurut hukum Islam. Yang kedua adalah hudud. Apa itu hudud? Hudud yaitu apa yang menjadi hak Allah dan Rasulnya untuk diberikan sanksinya kepada si pelaku. Contohnya apa Pak? Contohnya yang saya bilang tadi Pak. Orang itu berzina. Dia berzina, tertangkap, ada alat bukti, diproses di pengadilan Islam tentunya. Nah disitulah kalau sudah terbukti orang tersebut, dicari dulu statusnya, dia sudah pernah nikah apa belum. Kalau dia sudah pernah nikah, maka dihukum rajam. Rajam itu Pak, dilempari batu, targetnya sampai mati. Yang namanya rajam itu targetnya sampai mati. Kalau rajam. Nah, berbeda dengan hukum zina yang saya bilang tadi, kalau statusnya adalah masih gadis atau masih perjaka itu, maka dicambuk dengan 100 kali dan gak boleh targetnya sampai mati. Si pecambuk ini, si eksekutor ini tidak boleh akhirnya orang tersebut mati, itu tidak dibenarkan. Nah jadi itu yang disebut dengan hudud, dan ini tidak ada hak manusia Pak. Tidak ada hak manusia dalam masalah ini. Nah kemudian yang ketiga yaitu takzir. Apa itu takzir? Takzir itu adalah bentuk sanksi yang ditetapkan oleh hakim. Itu namanya takzir. Contohnya Pak, kaitannya misalnya seseorang mabuk, minum minuman keras, mabuk, tertangkap oleh polisi Islam misalnya, diajukan ke pengadilan, maka dia harus dicambuk antara 40 sampai 80 kali, nanti tergantung analisa hakim dalam masalah ini untuk memberikan vonis. Nah itu namanya takzir. Jadi hak penentuan sanksinya ada di tangan hakim, itu yang namanya takzir. Hak bentuk sanksinya itu. Karena kalau kita lihat lagi nanti di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak disebutkan, karena kaitannya lagi nanti dengan aspek kebijakan Sayyidina Ali di saat dia menjadi seorang khalifah pada saat itu, yang mengadili seorang pemabuk yang akhirnya dicambuk hukumannya. Nah jadi dari sinilah kita memahami kembali tentang bentuk-bentuk dari hukum pidana Islam, atau yang disebut dengan hukum jinayah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada apa yang tadi kita sampaikan. Kalau orang tersebut dinyatakan sebagai kafir, dia tidak sama dalam arti menolak Islam. Kalau dia memang kafir di situ adalah menolak Islam, iya, dia cuma tidak sholat dikarenakan alasannya sibuk, repot, cuman itu doang. Lain itu nggak ada lagi. Maka orang seperti ini tidak bisa disebut kafir, walaupun teks hadis menyatakan kafir. Maka arti kafir di sini jangan diartikan kafir dalam arti yang sebenarnya. Nah sehingga ulama-ulama yang
memberikan argumen bahwa dia itu tidak dinyatakan sebagai kafir itu sebagaimana hadis Nabi lagi diberikan contoh. Hadis Nabi Pak, masih di halaman kedua, lembar kedua, paling bawah. Hadisnya paling bawah. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Hadis Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah. Kita lihat terjemahannya, masuk di lembar ketiga. Seorang pezina tidak mungkin ia melakukan perzinaan dalam keadaan ia beriman. Dan seorang pencuri tidak mungkin melakukan pencurian dalam keadaan ia beriman. Jadi apa ini di sini Pak artinya Pak? Artinya masih ada nilai iman. Walaupun barangkali imannya sebesar zarrah. Jadi dia tidak bisa dihukumi kafir. Orang yang mencuri itu kok disebut kafir, orang yang berzina itu kok disebut kafir? Tidak disebut kafir. Ini sebagai bantahan dari golongan mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi ini yang membantah dari pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal yang menyatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu adalah kafir. Ini bantahannya seperti ini. Maka kalau kita lihat kembali keterangannya Pak, di tengah-tengah Pak, di tengah-tengah, jadi, nah di situ masih di lembar ketiga, istilah kafir itu hanya digunakan untuk pengertian yang hakiki. Ya, alinea yang di tengah-tengah, yakni pengingkaran terhadap ad-din, pengingkaran terhadap agama. Ya, bukan meninggalkan sholat dengan sengaja, belum tentu dia mengingkari. Karena alasannya tadi repot, sibuk. Cuman itu doang. Nah, padahal orang yang meninggalkan sholat itu bukanlah orang yang mengingkari ad-din. Kecuali apabila orang yang meninggalkan sholat itu memang berlaku mengingkari. Sehingga orang tersebut nanti Pak di dalam proses pengadilannya itu harus diapain Pak? Harus diinterogasi, harus ditanya. Kamu itu ninggalin sholat dengan sengaja apa alasanmu? Kalau ya Pak, ya sekali lagi kalau dia mengatakan saya tidak mengakui adanya perintah sholat, misalnya kata orang tersebut, sholat itu nggak ada, misalnya kata orang tersebut, barulah dia disebut dengan kafir. Berarti dia menolak apa Pak? Menolak syariah, menolak syariat Allah. Sholat itu kan perintah Allah, syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia nyata-nyata menolak mentah-mentah tentang adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini baru disebut dengan kafir. Nah, di situ kita memahaminya. Dengan demikian kita berhadapan dengan satu dari dua masalah. Pertama, kita tidak mungkin mengkafirkan orang, mengartikan kafir yang disebut dalam hadis Nabi sebagai kafir dalam arti yang sebenarnya. Jadi kita nggak boleh juga tuh Pak, ya. Dan yang kedua di bawahnya, di alinea di bawahnya itu Pak, kedua, pengertian kafir tidak diartikan seperti kedua pengertian kafir sebelumnya, tapi diartikan salah satu dari pengertian berikut ini. Jadi artinya di dalam masalah ini Pak, kalau disebut dia itu kafir, dia harus betul-betul mengeluarkan pendapat bahwa dia menolak mentah-mentah atau mengingkari tentang perintah Allah yang berkaitan dengan sholat itu sendiri, barulah dia disebut dengan kafir. Sedangkan kita memang tidak boleh apa Pak? Tidak boleh langsung memvonis kafir kepada seorang muslim, itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Takfiri itu nggak dibenarkan. Mengkafirkan orang itu tidak dibenarkan. Itu intinya dalam masalah ini. Nah, jadi bagi kita disebutlah orang tersebut, yaitu disebut tadi
hukumnya adalah fasik. Nah, kalau begitu orang fasik itu bagaimana, Pak? Fasik yang secara letterlock berakar kata dari kata fasako, Pak. Orangnya disebut fasik. Orangnya. Apa itu fasik, Pak, secara letterlock? Fasik secara letterlock berarti berpaling dari kebenaran. Jadi orang yang berpaling dari kebenaran itu disebut fasik. Yang kedua, kata pakar bahasa merujuk kepada kamus bahasa Arab, fasik itu sendiri berarti orang yang melampaui batas. Ya, dia menolak kebenaran dan dia melampaui batas. Kemudian saya mengutip pendapat dari Imam Al-Ghazali di dalam sebuah kitabnya tentang Mukasyafatul Qulub. Dia memberikan definisi tentang orang fasik, Pak. Orang fasik adalah orang yang berbuat durhaka, melanggar janji, serta keluar dari jalan hidayah. Keluar dari jalan hidayah. Keluar dari jalan rahmat Allah. Dan keluar dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-cirinya, Bapak sekalian, sebagaimana juga sering kita dapatkan ayatnya, Pak, di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Ayat ini populer, Bapak sering dengar, khususnya di ayat 26-27. Ini tentang orang fasik ya, Pak ya. Ayat 26, ayat 27. Mulai dari bunyi, Innallaha la yastahyi ayyatriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seekor nyamuk betina, kata Allah, Allah tidak merasa pernah malu untuk menciptakan nyamuk ini. Atau barangkali lebih rendah dari nyamuk, kata Allah. Tapi ada penyikapan yang berbeda. Adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Adanya nyamuk itu adalah tanda sebuah kebenaran yang berasal dari Allah, dari Tuhan mereka. Tapi berbeda, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Adapun penyikapan orang-orang kafir, mereka itu akan mengatakan, apa sih tujuan Allah, maksud Allah ini menciptakan nyamuk, kan enggak ada gunanya, kata orang kafir, Pak. Maka dengan perumpamaan itu, kata Allah lanjutannya, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Siapa orang-orang fasik itu? Cirinya di ayat 27. Satu, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Orang-orang kafir, orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang qudun. Apa itu yang qudun? Membatalkan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bih. Dan mereka yang senantiasa memutus apa yang diperintahkan Allah. Ayyusala, yaitu untuk melakukan silaturahim, menghubungkan tali kasih sayang di antara sesama kita. Kemudian yang berikutnya, wa yufsiduna fil ard. Orang fasik itu adalah orang yang selalu membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah adalah orang-orang yang rugi. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain ya Pak ya. Misalnya yang kita kutip di Quran surat Al-Hasyr ayat 19, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Nah, janganlah kamu menjadi orang-orang yang melupakan Allah sehingga akhirnya Allah akan lupa kepada kita.
Dan orang-orang yang melupakan Allah itu adalah orang-orang fasik. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Jadi dalam konteks yang seperti ini sekali lagi bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu dia disebut fasik. Dan akhirnya saya tambahkan kutipannya lagi, saya mengutip Pak pendapat dari Imam Al-Ghazali. Kalau begitu orang fasik itu dibagi dua. Orang fasik itu dibagi dua macam. Satu yaitu fasik yang kafir. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali fasik yang fajir. Kafir dan fajir. Apa itu fasik yang kafir? Fasik yang kafir itu adalah orang non-muslim yang selalu berbuat kejahatan. Jadi di samping dia itu adalah kafir, dia juga dicap oleh agama, oleh Islam ini sebagai orang yang melakukan kefasikan. Orang non-muslim. Sedangkan yang kedua kata Imam Al-Ghazali yaitu fasik yang fajir. Apa itu fasik yang fajir? Fasik yang fajir adalah orang muslim yang fasik selalu berbuat dosa. Fajir selalu berbuat dosa. Nah, jadi itu pembagian yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali berkaitan dengan siapa yang disebut dengan orang fasik tersebut. Jadi bagi kita sekali lagi bahwa hukum orang yang meninggalkan sholat itu dengan sengaja tidak disebut sebagai orang kafir, melainkan dia hanya fasik saja. Nah, saya kira itu Bapak sekalian dari sisi hukum kita memahami orang-orang yang meninggalkan sholat. Saya kira sampai di situ Bapak dan Ibu sekalian. Mari kalau ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan, disilahkan. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan, dalam keadaan musafir, mau sholat, kebetulan celananya, pakaiannya terkena najis. Bagaimana kita menyikapi ini? Bapak sekalian, kalau memang realnya seperti itu, maka kita masih dibolehkan tentang melaksanakan qadha sholat, Pak. Walaupun memang di kalangan para ulama ada yang mengatakan lagi sholat itu nggak boleh diqadha. Tapi mazhab Syafi'i membolehkan sholat itu untuk diqadha. Jadi ketika Bapak pada saat itu terkena najis, maka diupayakan pakaian Bapak itu dicuci, dikecek-kecek dulu dengan air. Ya, dikecek-kecek sambil Bapak yakin di situ benda-benda najisnya itu sudah hilang. Nah lalu Pak, akhirnya Bapak nungguin pakaian kering agak lama sampai akhirnya sholat itu habis waktunya. Ini bagaimana? Itulah yang saya bilang tadi, boleh dilakukan dengan qadha. Sampai katakanlah waktu zuhur, sampai waktu zuhur itu habis, nungguin pakaian kering yang dicuci tadi, dikecek-kecek itu tadi, tiba-tiba masuk waktu asar. Maka lakukan sholat zuhur di waktu sholat asar, tapi bukan di jamak ya Pak ya, hanya qadha saja. Nah, saya pernah menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian dalil-dalil yang berkaitan dengan dibolehkannya sholat di qadha itu seperti dua kelompok yang diperintahkan oleh Rasulullah
yang dijadikan sebagai duta-duta atau perwakilan-perwakilan Islam di zaman Rasulullah SAW itu pergi ke sebuah tempat perkampungan orang-orang Yahudi. Ya, ada 2 kelompok pada saat itu. Cuma Nabi dari sana sudah berpesan, kamu jangan sholat kecuali kamu sudah sampai di tempat. Itu pesan Rasulullah ketika Rasulullah mau memberangkatkan kelompok tersebut. Nah, sampai akhirnya satu kelompok sudah sampai, kelompok yang keduanya belum sampai. Nah, tentu akhirnya di situ waktu sholatnya sudah habis sholat asarnya. Nah, maka akhirnya kelompok yang kedua ini melakukan sholat zuhurnya di waktu sholat asar. Karena sesuai dengan apa, Pak? Pesan Rasulullah, jangan kamu sholat kecuali kamu sudah sampai di tempat. Nah, akhirnya kasus ini dilaporkan kepada Rasulullah bahwa blah 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 blah, ternyata kami sholat itu sudah habis waktunya. Nah, dari situlah Rasulullah tidak menggubris tentang orang yang melaksanakan sholat zuhur di saat waktu sholat asar. Nah, jadi di situ para ulama memahami kembali adanya qadha sholat. Ya, nah, jadi kaitan dengan masalah pertanyaan Bapak tadi, bagaimana solusinya? Ya, solusinya itu tadi di qadha. Tapi jangan sampai enggak sholat sama sekali, Pak. Ini yang parahnya, ini enggak sholat sama sekali, mentang-mentang pakaiannya kotor, akhirnya enggak sholat sama sekali. Dan itu juga enggak boleh. Sampai sholat yang 5 waktunya itu artinya enggak dikerjain 5-5-nya atau 5 waktu itu enggak dibenarkan. Tetap harus sholat. Nah, jadi kita melihat dari sisi hukum agama ini, sekali lagi pasti ada yang kita sebut dengan dispensasi atau yang kita sebut dengan rukhsah. Ya, saya kira itu bisa dilakukan dengan qadha. Jadi melaksanakan sholat zuhurnya kalau memang zuhur di waktu sholat asar. Saya kira itu, Pak. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Waalaikumsalam. Jadi tidak menjadi masalah sebetulnya, Pak. Apakah maghrib dulu atau asar dulu, itu tidak menjadi masalah pada dasarnya. Cuman para ulama mengatakan, kita kan punya apa, Pak? Punya prioritas. Prioritasnya apa? Kalau memang di saat itu adalah maghrib, maka lakukan sholat maghrib lebih dulu, baru kemudian asar. Sama seperti tadi, prioritasnya adalah zuhur, asar. Di saat Bapak sampai di satu tempat tadi, kasus yang pernah terjadi di zaman Rasulullah itu, lakukan sholat asar, kemudian waktu sholat zuhur. Nah, jadi pelaksanaan seperti itu prioritasnya sesuai dengan waktunya lebih dulu. Kalau memang waktunya di situ adalah jatuhnya maghrib, lakukan maghrib kemudian asar. Tapi saya bilang tadi, Pak, ya, awas, ini hati-hati. Bukan berarti kita melakukan jamak. Jadi bedakan di situ, Pak. Jadi sebetulnya itu tersendiri. Cuman kita sebutkan dengan istilah qadha. Nah, dulu kan pernah kita jelaskan antara qadhaan dengan adaan. Adaan bukan makanan orang Palembang ya, Pak, ya. Jadi kalau adaan itu kan melaksanakan sholat itu kan di waktunya, itu adaan. Kalau qadhaan itu berarti melaksanakan sholat di luar waktunya sudah habis, itu namanya qadhaan. Tapi di situ tidak ada niat yang saya bilang tadi, jamak. Jadi bukan berarti, Pak, bukan berarti ya sekelompok yang menjadi duta dari Rasulullah SAW itu, yang kelompok kedua itu melaksanakan sholat jamak, bukan jamak.
Melaksanakannya qadha saja niatnya. Ya. Nah, jadi tersendiri satu yang kita sebutkan tadi fardu asar apa namanya? Fardu asar qadhaan. Dan yang kedua, ya, yang pertamanya adalah tetap melaksanakan sholat asar secara adaan. Yang keduanya sholat zuhur qadha kalau di waktu asar. Kalau di waktu maghrib juga sama seperti itu. Asarnya berarti qadhaan. Jadi bukan jamak, ya. Beda, niatkan jamak dengan niatkan yang saya bilang tadi qadha dalam arti khusus itu nggak sama ya Pak ya. Kalau jamak itu tadi menggabungnya dengan kita meniatkan itu untuk digabung. Letak bedanya nanti ada pada niat itu sendiri. Nah, jadi itu harus dibedakan di situ. Jadi sesuai dengan waktunya, lakukan prioritasnya adalah waktu tersebut atau sholat tersebut yang jatuh yang sudah masuk waktunya. Saya kira itu Pak. Masih ada lagi Pak? Ya. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi, kita dalam musafir berarti ada ruksa untuk jamak Ya. dan qasar. Nah, bagaimana kalau dalam perjalanan itu meniatkan untuk jamak takhir, tapi kondisinya dia tetap pakai bernajis. Nah, dalam konteks menghormati waktu dan mengambil rukhsah, ada pendapat ya boleh-boleh saja walaupun itu pakaiannya najis. Toh hanya dalam konteks niatnya saja. Meniatkan sholat zuhur ditarik ke waktu asar. Bagaimana pandangan yang sebenarnya? Masih. Iya. Ini yang harus kita pahami dulu Pak ya. Di dalam sholat itu sendiri Pak, ada yang disebut dengan apa Pak? Syarat sahnya sholat. Itu harus dipahami. Bedakan lagi nih Pak. Apa bedanya syarat dengan rukun? Bapak sering bilang tuh, syarat rukun. Dulu pernah saya sampaikan. Syarat itu berarti pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan sebelum pekerjaan itu dilakukan. Sebelum pekerjaan itu dilakukan. Seperti sholat. Sebelum sholat, salah satu syaratnya adalah berwudu. Wudu adalah berarti syarat sahnya sholat. Nah termasuk Pak, syarat sahnya sholat itu satu, bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar kaitannya dengan masalah habis berhubungan badan, perempuan setelah selesai haid, setelah selesai nifas, itu hadas besar. Hadas kecil, kita buang angin, kita habis pipis, kita habis BAB. Nah yang pertama yang hadas besar tentunya kan kita harus mandi dulu. Mandi besar. Nah hadas kecil tidak mandi, langsung berwudu. Nah yang kedua yang juga harus dipahami kembali dalam masalah hadas ini, yaitu baik pakaian yang kita pakai maupun tempat yang kita pakai, maka semuanya juga harus bersih dari najis. Harus bersih dari najis. Itu persyaratannya seperti itu. Berarti syarat sahnya sholat seperti itu. Banyak sebetulnya Pak ya. Menghadap kiblat, berdiri, itu syarat sahnya sholat. Ya, bagi yang mampu berdiri menghadap kiblat. Apalagi Pak, menutup aurat. Itu syarat sahnya sholat. Kalau ketahuan di mana ada pakaian kita tadi yang bernajis, maka sholatnya nggak sah. Nah sekarang persoalannya kita sadar bahwa itu adalah najis. Maka saya berpendapat dalam konteks seperti ini Pak, tetap biar bagaimanapun selama najis itu
bisa kita hilangkan dan kita banyak air di situ, maka bersihkan lebih dulu najis itu. Bukan kita sholat membawa najis. Walaupun tadi ada yang berpendapat untuk menghargai waktunya, karena waktu masih ada. Ya, kalau kita nanti mendapatkan keterangan-keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhirnya orang yang tidak menemukan air, tapi disuruh salat, tidak menemukan air disuruh salat. Tayamum dalam arti itu juga memang diberikan rukhsah. Tetapi Bapak harus pahami kembali, alat untuk bersucinya itu ada, nyata. Seperti air yang saya bilang tadi, maka upayakan itu dijadikan sebagai alat untuk membersihkan dulu. Jadi kalau bagi saya, sekali lagi, pendapat saya bilang tadi, biarkan sholat itu habis waktunya, biarkan, dan hilangkan lebih dulu pakaian itu dari najis. Walaupun waktunya sholat itu sudah akhirnya menjadi habis, maka lakukan itu sholat dengan secara qadha itu tadi. Saya kira itu, Pak. Masih ada lagi, Pak? Nggak ada yang mau ditanya? Iya. Nggak ada, Pak? Cukup, ya. Udah cukup katanya, Pak. Baik, saya kira itu hal-hal yang berkaitan dengan hukum meninggalkan sholat dalam masalah ini. Jadi bagi kita sekali lagi, pendapat yang mayoritasnya adalah tadi, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja belum tentu adalah kafir. Itu intinya, Pak, kesimpulannya. Iya. Biar agak kencang, Pak. Iya. Bolong. Iya. Jadi sebesar apa bolongnya itu? Kalau memang bolongnya itu yang di sini ukuran pastinya nggak jelas, Pak, ya. Nggak ada sebetulnya. Kalau kita lihat secara agamanya itu nggak ada. Sekarang kita kembalikan lagi kepada apa, Pak? Kepada pandangan kita sendiri lah sebagai manusia. Pandangan kita. Pantas nggak kalau bolongnya itu agak gedean dikit gitu, terus kita bawa sholat, sedangkan aurat kita terlihat. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ada sisi kepantasan. Kalau misalnya memang bolongnya bolong kayak seperti lubang jarum gitu, Pak, ya barangkali masih dimaafkan gitu. Nah, tapi kalau udah bolongnya barangkali sudah diameter berapa tuh, Pak? Bolongnya bulat, dia berdiameter sekian misalnya. Nah, itu memang yang nggak usah kita pakai gitu. Tapi sekali lagi secara agama tidak ada kepastiannya. Dikembalikan kepada kebiasaan kita menilai. Kalau memang kebiasaan kita menilai itu sudah tidak pantas, tidak baik untuk kita pakai ketika kita sholat, ya jangan dipakai. Intinya itu aja, Pak. Ya, baik. Saya kira sampai di situ. Mudah-mudahan sekali lagi kita tetap diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertolabul ilmi ini, dan Allah jadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.